Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Mana suaranya? Ya, masih semangat ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita tahu, ini apa anak-anak? Betul sekali. Nah, siapa di sini yang sudah pernah memasak mie instan? Saya. Ya, baik. Kamu sudah pernah melihat di sebalik bungkus mie instan belum? Sudah pernah membaca mungkin? Sudah, tapi tidak dibagikan. Ya, jadi ini teks yang ada di sebalik mie instan ini berisi langkah-langkah cara memasak dan ada disertai gambar. Nah, teks ini disebut dengan teks prosedur. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai materi yaitu teks prosedur. Anak-anak perhatikan baik-baik ya. Ini sudah Ibu screenshot. Jadi di sini ada cara memasak. Nah, teks ini merupakan contoh dari teks prosedur. Nah, teks prosedur itu tidak hanya membuat sesuatu seperti membuat mie instan, dan ini Ibu mempunyai contoh dari makaroni rasa sup sayuran. Nah, di belakang sini ada langkah-langkah cara membuatnya, mungkin bisa dilihat. Nah, ini merupakan contoh jenis-jenis teks prosedur cara membuat sesuatu yang berupa makanan. Nah, tidak hanya itu, teks prosedur juga ada jenis yang lain, yaitu melakukan sesuatu kegiatan seperti menjahit, cara menjahit baju. Nah, selanjutnya ada menggunakan sesuatu seperti ini, ilustrasinya cara menggunakan gergaji mesin ya anak-anak. Lanjut, maka dapat disimpulkan bahwa teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu masalah. Nah, lanjut ya. Dalam membuat teks prosedur itu harus mengikuti 3 hal ini. Yang pertama harus sistematis. Sistematis itu langkah-langkah dari membuat teks prosedur harus urut ya. Yang kedua harus rinci, tidak boleh hanya setengah-setengah. Harus masukkan berapa mililiter air atau berapa gelas, cangkir gelas ya itu contohnya, dan harus jelas. Nah, ini mungkin bisa kalian lihat sendiri di YouTube. Nanti PowerPoint akan Ibu bagikan ke kalian semua ya, tenang. Ini sudah Ibu rincikan. Jadi cara membuat wedang ungu itu ada alat dan bahan seperti yang dilihat. Ini ada panci, saringan, gelas saji, dan sendok. Dan ini bahan-bahannya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya langkah-langkah. Nah, dalam membuat langkah-langkah seperti itu yang dijelaskan tadi, tidak boleh dibolak-balik. Nah, harus sistematis ya. Ini diperjelas sekali lagi, dalam membuat langkah-langkah tidak boleh dibolak-balik. Kenapa kok tidak boleh dibalik-balik? Ada yang tahu? Saya Ya, silakan. karena nanti jadi sesuai dengan aturannya nanti tapi gagal. Iya, hebat sekali. Pintar ya. Betul sekali ya. Si Mbak Arista bilang kalau apabila dibolak-balik akan gagal. Benar sekali ya. Nah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Baik, hebat ya, sudah jelas semua. Alhamdulillah. Ibu tutup pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.